Pasti kenal lah kalian dengan Paris Fernandes yang terkenal gara-gara banyak menumbangkan pohon pisang masyarakat dengan pukulannya yang dikenal dengan sebutan salam dari Binjai. Abang ini ternyata mantan guru dari Paris Fernandes tadi guys. Abang ini dulunya guru olahraga. Jangan-jangan Paris Fernandes itu belajar tinju dari abang ini. Ya bisa saja ya, bisa jadi. Nah sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa follow. Coba yuk like dan bantu share video ini ya. Apa pula yang dimasak sama Pak Guru kita ini pakai piring. Dan ini piring siapa nih yang dipakai oleh Pak Guru ini jadi kuali di tempat ini. Yang pasti ini piring zamannya kakek nenek kita dulu. Dan sudah langka juga ini barang. Sepertinya memang sudah langka dagangan Pak Guru kita yang satu ini. Agak susah dicari makanan yang dimasak pakai piring seperti ini. Ternyata makanan ini adalah martabak guys. Lebih tepatnya dikenal sebagai martabak piring crispy karena dimasak pakai piring dan hasilnya benar-benar crispy karena memang tipis. Masyarakat sekitar sini biasanya mengenal martabak ini dengan sebutan martabak piring crispy Pak Guru karena abang ini profesinya sebagai guru sampai saat ini. Jadi keseharian abang ini dari pagi sampai sore dia mengajar dan sepulang dari mengajar dia lanjut jualan martabak piring crispy ini. Nah, lokasi martabak piring crispy ini berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, tepatnya itu di samping rel kereta api Kota Binjai, Sumatera Utara. Biasanya Pak Guru ini buka dagangan martabak piring crispy-nya itu dari jam 5 sore guys. Harga martabak piring crispy ini sangat murah guys, karena harganya itu cuma 3 ribuan dan ada juga yang 4 ribu ya, tergantung dari topping yang kalian pakai. Topping ada di sini itu adalah coklat, kacang, dan keju. Untuk harga 4.000 itu yang menggunakan topping keju atau campuran dengan keju. Kita kembali ke alat yang digunakan oleh Pak Guru ini untuk membuat martabak piring crispy ini guys. Karena memang ini martabak benar-benar unik. Unik karena menggunakan piring sebagai media untuk memasak martabak itu. Nah, piring yang digunakan ini memang benar-benar piring kaleng ya guys. Dan ini sangat tenar di zaman kakek nenek kita dulu. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah jarang orang menggunakan piring seperti ini. Ternyata guys nggak boleh menggunakan piring kaleng yang menggunakan motif guys. Karena cat pada motif tersebut nantinya akan luntur dan terkelupas dan bisa menempel pada martabak. Jadi piring yang digunakan di sini wajib piring kaleng polos. Bahkan ceritanya Pak Guru ini dapat piring jadul ini dari daerah timur loh. Ya lumayan jauh sih, kalau nggak salah pada waktu itu katanya dari daerah Makassar. Karena sangat susah mencari piring ini di daerah Sumatera Utara. Apalagi kalian jangan coba-coba masak pakai piring kaca ya guys. Wah itu bisa berubah nanti namanya. Nanti jadi martabak kaca pecah guys ya. Jadi jangan coba-coba pakai menggunakan piring kaca ya guys. Di sini selain piring yang unik yang digunakan, api yang digunakan juga ternyata bukan dari kompor guys ya, atau menggunakan gas lainnya. Tapi yang digunakan di sini itu adalah bara dari arang. Dan lebih uniknya lagi tempat tungku yang digunakan oleh Pak Guru ini itu dari kuali aluminium yang biasa digunakan untuk memasak air. Dan memang semuanya di sini kalau kita lihat itu semuanya bagian-bagian yang dia pakai itu semuanya barang-barang unik. Kalian tahu nggak? Ternyata 1 kilogram adonan martabak di sini itu bisa jadi 100 martabak piring lebih. Wow, mantap. 1 kilo jadi 100, kalau 2 kilo jadi 200. Keren. Dan ternyata proses pembuatannya juga berbeda. Kalau biasanya martabak itu dibuat setelah dipesan oleh pembeli, nah di sini berbeda pula. Dari awal lapak ini dibuka, maka Pak Guru ini akan mencetak atau memasak martabak piring crispy ini sampai semua adonan itu habis. Ya lumayan lama juga sih berdiri guys, kalau nggak kuat bisa naik betis kalian nantinya ya. Belum habis guys soal uniknya martabak piring crispy Pak Guru Paris Fernandes ini. Cara pembuatannya juga memang benar-benar unik guys. Ini kita bahas lagi bagaimana cara pembuatan martabak piring crispy Pak Guru ini. Piring yang sudah panas akan dioleskan adonan martabak secara tipis dan merata. Kemudian dinaikkan ke atas bara api tadi. Setelah itu akan ditaburi gula pasir secukupnya. Baru diikuti pemberian topping seperti coklat, keju, kacang, atau campuran. Terkadang kalau memang pelanggan minta campuran ya dia akan langsung masak sesuai dengan permintaan pelanggan. Nggak usah nunggu bermenit-menit guys, martabak ini langsung matang. Kemudian diangkat, setelah diangkat martabak tadi dicongkel untuk melepaskan dari piringnya. Setelah dilepaskan kemudian dibengkokkan, bukan dilipat ya guys, tetapi dibengkokkan sehingga ada rongga di tengah-tengah. Kemudian pada rongga tadi dioleskan mentega secukupnya. Setelah dibengkokkan dan mentega dioles pada rongga yang di tengah tadi, maka martabak tadi ditumpuk di etalase penjualan. Sepintas warga yang melihat akan penasaran dan tertarik membeli karena tumpukan bertingkat dari martabak piring crispy tadi. Seperti yang saya alami, awalnya saya juga penasaran itu yang ditumpuk apa begitu. Jadi itu akan membuat penasaran bagi warga yang
belum pernah mencoba membelinya. Kita juga sempat tanya Pak Guru ini bagaimana jika martabak piring crispy ini tidak habis terjual pada hari itu. Mungkin karena cuaca hujan dan lainnya. Padahal semua adonan tadi wajib dimasak pada hari itu juga sampai habis guys. Dan ternyata di sini tidak ada yang dikenal martabak sisa atau martabak yang terbuang guys. Karena martabak yang tidak habis tadi akan dimasukkan ke dalam toples kedap udara dan dititip di warung. Dan biasanya selalu habis kata Pak Guru ini. Memang agak susah menemukan makanan unik dan jadul ini guys. Ini memang benar-benar susah. Di daerah Binjai sendiri katanya ada setidaknya 3 pedagang yang menjual makanan sejenis dan ternyata mereka semuanya bersaudara. Di kota Medan juga ada pedagang yang menjual martabak piring crispy seperti ini. Kalau nggak salah itu juga masih ada hubungan kekeluargaan. Mungkin ada juga yang jualan martabak piring crispy seperti ini di kota kalian. Ayo dong beri komentar di kolom komentar. Bagaimana soal rasa martabak piring crispy ini? Udah dijamin enak-enak dan pasti enak. Bayangkan saja kalian biasanya beli martabak mungkin harga 30.000 dapat 1 biji. Nah di sini kalian dapat 10 martabak piring crispy ya, meski tipis tapi nggak rugi lah ya. Jadi untuk martabak piring crispy ini rekomendasi untuk kalian cobain ya. Jadi saya sangat merekomendasi untuk kalian cobain martabak piring crispy ini guys. Karena apalagi nih martabak piring crispy ini nggak banyak yang jual loh. Atau jangan-jangan kalian tertantang dan tertarik jualan martabak piring crispy seperti ini ya. Boleh-boleh saja dijadiin ide usaha. Siapa tahu memang menjadi rezeki kalian. Yang pasti rezeki setiap orang sudah ada yang ngatur ya guys. Tapi setidaknya kalian juga bisa membantu melestarikan kuliner jadul ini agar tidak punah ditelan zaman kekinian. Sebenarnya martabak piring crispy ini hampir mirip dengan kue leker atau krepes yang biasanya kita temukan di tengah masyarakat. Hanya saja berbeda dengan cara pembuatannya. Alat yang digunakan juga berbeda dan bentuk akhirnya juga berbeda. Semoga rezeki Pak Guru Paris Fernandes ini makin bertambah dan makin laris guys. Amin. Kalau aku sih nggak pernah bosan nih mampir ke tempat ini untuk beli martabak piring crispy dari Pak Guru ini. Nih ingat, jangan lupa ya, coba yuk.